Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi semuanya. Dalam hasrat hati kita masing-masing, siapapun dia, mau laki-laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, mau rambutnya lurus, rambutnya keriting, mau kulitnya putih, kulitnya coklat, ada satu hasrat dalam diri kita yang ingin dipuaskan. Apakah itu kebahagiaan? Siapa dari kita di sini yang tidak mencari kebahagiaan? Tetapi di mana kita mencari kebahagiaan? Itu pertanyaannya. Bagaimana kita mencari dan di mana kita mencarinya? Ada sebuah pepatah dari Tiongkok. Suster minta tolong, suster. Ada pepatah dari Tiongkok, karena saya tidak bicara bahasa sana. Jadi minta tolong, suster. Oh, ini contekannya. Suster ingin mengungkapkan pepatah dari Tiongkok ini dari bahasa aslinya, ya. Silakan, suster. Langsung pakai bahasa Cina. Iya dong. 如果你想幸福，请用1个小时的时间去睡觉。 Stop. Tahu nggak Bapak Ibu? Nggak tahu, saya terjemahin ya. Oh, suster lanjutin dulu ya. 哦，如果你想幸福，请用1天的时间去钓鱼。如果你想幸福，请用1星期的时间给自己放假。如果你想幸福，请用1年的时间来积蓄你天上的财宝。 Terima kasih, suster. Ya, tepuk tangan untuk suster. Bapak Ibu tahu artinya? Sama, saya juga nggak tahu. Nah, ini terjemahannya, ya, suster kasih terjemahan untuk kita semua. Jika ingin bahagia 1 jam, pergilah tidur. Jadi kalau bahagia 1 jam, pergilah tidur. Jika ingin bahagia 1 hari, pergilah memancing. Jika ingin bahagia 1 minggu, pergilah berlibur. Jika ingin bahagia 1 tahun, terimalah warisan. Bapak Ibu, kita mau bahagia 1 hari atau 1 minggu atau 1 tahun? Selamanya. Berarti nggak mau tidur, nggak mau berlibur, nggak mau terima warisan, kalau begitu. Mau, ya, mau. Robert Spitzer, dia ada seorang teolog, itu menyebutkan ada 4 level orang bahagia. Ya, ada 4 level. Pertama, kita bisa bahagia apabila kebutuhan material kita terpenuhi. Ya, makan terpenuhi, minum terpenuhi, ya, makan minum enak, hao ce xin qing ping, ya, hao ce, ya, enak, ya. Itu kita akan bahagia. Bisanya cuma gitu doang. Kita akan bahagia, ya. Ada kebutuhan rumah bagus, rumah bagus, mobil bagus, kebutuhan sensual terpenuhi, itu akan bahagia. Ya. Tetapi itu kan nggak selama-lamanya. Ya. Itu hanya sifat sementara. Kebahagiaan kedua, kalau saya bisa lebih daripada orang lain. Saya lebih berprestasi, ya. Kalau misalnya kita sekolah, kita nilai kita bagus, bahagia, ya kan? Anak-anak bahagia nggak kalau nilainya bagus? Bahagia, ya kan? Saya mewakili anak-anak. Bapak-bapak yang bekerja, ya kan? Kalau gajinya lebih bagus, posisinya lebih bagus, bahagia nggak? Bahagia, iya. Kalau ibu-ibu masaknya lebih enak, wah dipuji ya, senang, bahagia. Ada itu, kita punya kelebihan lebih daripada yang lain, itu bahagia. Tetapi juga
nggak bisa seterusnya. Karena apa? Karena di atas langit ada langit. Ya. Lalu poin yang ketiga, kita bisa bahagia kalau kita bisa memberi kepada orang lain. Sehingga orang lain itu senang, orang lain itu gembira, lalu menghargai kita, mengucapkan terima kasih, bahagia. Tetapi juga ada saatnya kita nggak bisa memberikan barang, kita nggak bisa berikan sesuatu, karena keterbatasan kita. Level yang keempat, yang abadi adalah aku bahagia karena aku terikat pada Allah. Bahagia aku terikat pada Yahweh. Nah, gitu kan lagunya ya. Bahagia aku terikat pada Yahweh. Dalam bacaan pertama, terberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Ada seorang namanya Franciscus Xaverius. Ya. Dia seorang bangsawan. Pada suatu ketika dia bertemu dengan Ignatius Loyola. Dia berkata kepada Franciscus Xaverius, apa gunanya kamu memperoleh seluruh dunia tetapi kamu kehilangan nyawamu? Lalu bangsawan ini akhirnya mengikuti Ignatius lalu menjadi pewarta Injil. Kalau begitu nggak perlu makan enak, nggak perlu minum enak, nggak usah jalan-jalan, nggak usah berprestasi, nggak usah buat baik dong. Enggak, tidak. Kita boleh bahagia dalam hal itu, kita bersyukur dalam hal itu. Tetapi pertama-tama utamakan Tuhan, andalkan Tuhan. Harus ada yang terutama dalam hidup ini. Kalau bukan yang terutama, bukanlah Tuhan, maka akan ada yang terutama dalam hidup kita. Apa itu? Si jahat, kuasa kegelapan, kekayaan, kekuasaan, kenikmatan. Apakah semua itu kenikmatan, kekuasaan itu baik-baik? Tetapi kalau itu yang menjadi utama, itu bagaikan ular yang besar, lalu membelit diri kita, lalu kita terikat. Kita akan jadi adiksi, kecanduan. Ya. Kita akan kecanduan, berpikir bahwa kebahagiaan itu selalu dari makanan yang enak, akhirnya kita kecanduan makanan yang enak. Ketika kita nggak berjumpa dengan makanan yang enak, kita marah. Marah istri, marah suami, marah anak-anak, semua dimarahin. Ya. Kalau misalnya kita bahagia kalau kita punya barang bagus. Barang bagus, ya bagus. Tetapi kalau itu yang jadi utama, kita akan kecanduan akan barang-barang bagus. Ya, nggak punya barang bagus merasa minder, merasa tidak bernilai. Kita dibelenggu oleh yang materi. Kita nggak bebas. Kita kecanduan. Betapa banyak orang yang kecanduan dengan game, kecanduan dengan judi online, kecanduan dengan narkoba, kecanduan dengan seks bebas. Mengapa? Karena mereka menjadikan itu yang pertama dan utama. Tetapi ketika orang mengandalkan Tuhan, dia sadar bahwa dia mengutamakan Tuhan. Lalu yang lain itu adalah berkat-berkat dari Tuhan. Sama seperti kalau misalnya kita tahun baru, ya, kita tahun baru lalu ada yang namanya kembang api, ya, mercon itu ya, warna-warninya bagus, pure. Masa kembang api pure? Duar. Masa duar? Pokoknya itulah ya, kembang api indah. Wah, puji Tuhan, indah sekali. Oh, makanan, minuman. Oh, alam yang luar biasa, oh mobil yang bagus, oh pakaian yang bagus, ya itu luar biasa, puji Tuhan, saya bisa memperoleh puji Tuhan. Tetapi saya tidak terikat pada itu, saya lepas bebas. Maka kita diajak Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, setiap kebaikan, kita bukan platonis. Kalau Plato itu menganggap bahwa yang materi itu buruk, tidak. Ya, itu baik. Tetapi persoalannya ada di posisi berapa dalam hidup kita ini. Ya. Kalau kita menjadikan yang kekayaan itu adalah yang utama, kita akan mudah jatuh dalam keserakahan. Dan akhirnya kita tidak mengandalkan Tuhan, kita malah melawan Tuhan. Dan ini kita tidak akan pernah mengalami kebahagiaan.
Santo Agustinus mengatakan demikian. Tuhan, Engkau menciptakan aku bagimu, dan gelisahlah aku sebelum aku beristirahat di dalam Engkau. Santo Agustinus kurangnya apa? Dia seorang yang supel, orang yang cerdas, banyak temannya, kaya, pintar, cerdas. Dia pesta di mana-mana, dia punya teman perempuan, nggak ada yang kurang, nggak ada. Tetapi dia lakukannya di luar Tuhan. Dia melanggar aturan-aturan Tuhan. Dan ketika dia disadarkan bahwa dia tidak mengutamakan Tuhan, dia mengatakan demikian. Terlambat aku mengasihi Engkau. Oh, keindahan lama yang selalu baru. Aku mencari Engkau di luar diriku, tetapi sesungguhnya Engkau ada di dalam diriku. Aku mencari kebahagiaan di luar Tuhan, bahkan melawan Tuhan. Aku tidak akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Justru aku teradiksi, aku kecanduan, aku dililit, akhirnya aku mengalami kehancuran. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sabda Tuhan pada hari ini mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sebaliknya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya yang menjauh dari Tuhan. Mari kita koreksi diri kita sendiri. Di mana letak kebahagiaan kita? Apakah kebahagiaan kita itu membuat kita jauh dari Tuhan? Atau kebahagiaan itu membuat kita mendekat kepada Tuhan? Kalau itu membuat kita jauh dari Tuhan, itu akan membelenggu kita, kita menjadi kecanduan, kita teradiksi, kita akan disebut sebagai orang-orang terkutuk, orang-orang celaka. Tetapi sebaliknya, apabila kita mengalami kebahagiaan di dalam Tuhan, di dalam melakukan sabda Tuhan, di dalam melakukan kehendak Tuhan, di dalam doa-doa kita, di dalam mengikuti aturan-aturan gereja, aturan sabda Tuhan, maka kita akan disebut orang-orang yang terberkati, orang-orang yang berbahagia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sebaliknya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.